Yuk anak-anak silakan disiapkan dulu sebelum kita mulai pelajaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kepada Ibu Guru memberi salam. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pantang menyerah, masa depan cerah. Baruna, Belva, Joko Utomo, Dwi Vera, Dwi Rahayu, Eva Nando, Gita. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran ya, kemarin kita sudah membahas materi kita bab 3 mengenai ketenaga kerjaan di Indonesia. Ya, ada yang masih ingat tenaga kerja itu apa, anak-anak? Ada yang masih ingat? Ayo angkat tangan yuk. Ya, Mbak. Ya, bagus sekali. Tenaga kerja adalah semua penduduk yang berusia produktif, yaitu 15 tahun sampai 64 tahun ya. Itu materi kemarin. Nah, sekarang kita akan lanjut materinya mengenai indeks harga dan inflasi. Ya. Indeks harga dan inflasi. Untuk di bukumu itu ada di bab 4, silakan kalian buka. Nah, sebelum kita lanjut ke materi bab 4, kita lihat tayangan video berikut ini ya, Cah ya. Ya, setelah mempelajari bab ini, melakukan diskusi, tanya jawab, diharapkan kalian nanti mampu menganalisis apa itu indeks harga, kemudian mampu menganalisis faktor penyebab inflasi. Ya, kemudian cara mengatasi inflasi serta dampak inflasi bagi perekonomian di Indonesia. Gitu ya anak-anak ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, silakan kalian simak video berikut ini. Halo semua, ketemu lagi sama aku Lina. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Pernah gak sih kamu ngerasa, kok makin lama harga barang makin naik ya? Ingat zaman SD dulu gak? Sih harga bakso di mas-mas pinggir jalan paling cuma Rp5.000 atau bahkan lebih murah lagi. Di tahun 2020 harga bakso tuh bisa sampai Rp10.000. Bahkan kalau di Jakarta tuh bisa Rp15.000 sampai Rp20.000-an. Ongkos angkot ke sekolahku dulu cuma Rp1.000. Sekarang sudah Rp3.500. Nah, faktanya harga barang dan jasa emang makin lama makin naik. Bahkan harga kebutuhan pokok kayak beras di tingkat grosir juga terus naik. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, harga rata-rata beras di Januari 2010 itu adalah Rp6.702 per kilonya. Kira-kira dari tayangan tersebut ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ada yang bisa memberikan gambaran, ulasan, lalu pertanyaan lagi? Ada enggak? Tadi kan udah dijelaskan inflasi, kemudian harga-harga barang kebutuhan pokok ya, untuk saat ini itu kan mengalami kenaikan. Kalau kamu tanya ibumu sebagai bendahara keluarga, itu pasti tahu
saat ini itu belanja ya, belanja kebutuhan rumah itu semua serba mahal anak-anak. Ya kan? Jadi ibumu itu apa ya Cah ya? Pandai-pandainya mengelola keuangan. Dengan uang segitu ya, seorang ibu itu harus bisa mengalokasikan berapa. Nah, sehingga kebutuhan itu semua bisa tercukupi untuk uang sakumu, untuk belanja, ya toh Cah? Belum lagi nanti tagihan-tagihan yang lainnya. Nah, untuk itu kalian ya yang perempuan ini kan nanti bakalnya jadi bendahara keluarga ya Cah ya. Mulai sekarang pandai-pandailah mengelola keuangan karena terkait masa sekarang itu terjadi apa tadi? Inflasi. Inflasi yaitu kenaikan harga barang dalam kurun waktu ya secara terus-menerus yang menyebabkan nilai mata uang menjadi turun ya toh Cah? Zaman dulu dengan zaman sekarang uang 100.000 itu nilainya sudah beda. Dulu ya 100.000 itu bisa dipakai untuk berbagai macam belanja. Sekarang 100.000 kalau kamu keluar, ibumu keluar 100.000 itu hanya dapat apa? Ya, minyak goreng sekarang sudah 43.000. Ya, dulu sebelum adanya kelangkaan minyak goreng harganya 20.000, 25.000 mentok-mentoknya. Nah, sekarang uang 100.000 hanya dapat minyak goreng dan gula, telur, udah itu aja cukup. Ya toh, kalau dulu beda sebelum terjadi inflasi, uang 100.000 itu bisa dibelanjakan dengan bermacam-macam kebutuhan. Gitu ya. Itu yang namanya inflasi. Ini ya, ada dua metode untuk menghitung indeks harga. Metode sederhana itu bisa dinamakan metode tak tertimbang karena dia tidak ada penimbangnya. Rumus dasarnya yaitu sigma PN per sigma PO dikali 100%. PN itu apa anak-anak? Harga tahun tertentu. Kalau PO? Harga tahun dasar. Ya, harga tahun tertentu berarti yang terbaru atau tahun yang dihitung. Sedangkan tahun dasar itu tahun yang dijadikan dasar atau tahun lalu. Ya. Kemudian sekarang metode tertimbang ada dua yaitu IHL dan IHP. IHL rumusnya sigma PN kali QO per sigma PO kali QO. Perbedaannya terletak di mana untuk less payers dan fase? Terletak pada QO dan QN. Sebetulnya rumusnya hanya ada ini ya Cah ya. Ya toh. Tapi karena ini tertimbang, penimbangnya itu yang ini tahun dasar atau QO, yang ini tahun tertentu. Gitu. Oke, untuk memahamkan kalian dalam perhitungan, berarti akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Ya, dalam 6 kelompok. Oke, anak-anak perhatikan pengerjaan lembar tugasnya. Untuk kelompok 1 kelompok 1, 2, dan 3 silakan mengerjakan permasalahan tentang indeks harga yang ada di sini ya. Yang poin A berarti itu 1, 2, 3. Sedangkan kelompok 4, 5, dan 6 silakan mengerjakan lembar kerja poin B yaitu inflasi. Gitu ya. Nah, masing-masing kelompok ya, masing-masing anak harapannya semua ikut mengerjakan karena nanti Bu Latri akan menunjuk salah satu secara acak. Dan jawaban dari satu anak itu mewakili jawaban satu kelompok. Gitu ya. Dan setelah itu nanti bisa dipresentasikan di depan dan diakhiri dengan kita melakukan kuis. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, silakan mulai untuk dikerjakan. Kami dari Diperhatikan yuk yang lainnya. yang beranggotakan dari
Adelia, Adi Prasetyo, Berlina, Fani, Puji Astuti, dan Rizky. Di sini saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan inflasi. Jenis-jenis inflasi. Yang pertama, penggolongan inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. Yang kedua, penggolongan inflasi berdasarkan penyebab awal terjadinya inflasi terhadap hasil produksi atau output, terhadap bentuk penanaman modal, terhadap perdagangan internasional, terhadap efisien produk, dan terhadap perhitungan harga pokok. Sudah? Sudah? Oke, untuk kelompok 4 ya. Nomor 31, Ririn mewakili kelompoknya. Dia sudah mempresentasikan tentang masalah terkait inflasi. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau bertanya. Kelompok 2 nomor 8 mau bertanya dan bersama kelompok 4. Ayo Mbak, berdiri Mbak. Bagaimana cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter? Bagaimana cara mengatasi inflasi melalui kebijakan moneter, gitu ya? Lanjut. Dengan mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dijawab oleh kelompok ini dengan mengukur apa? Jumlah uang yang beredar di masyarakat. Untuk kelompok yang lain bisa membantu menjawab ya. Nah, dengan mengukur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Apa bisa dimengerti, Mbak? Bisa. Ya, silakan dari kelompok berapa disampaikan berdiri. Apa yang akan terjadi jika inflasi harga semakin tahun terus menaik? Kenaikan Hadap sana, hadap sana, hadap sana. Yang lain bisa membantu ya. akan terjadi kenaikan jumlah upah minimum. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi jika harga barang, Jika indeks harga inflasi terus menaik, jika inflasi terus naik? Ya, dijawab oleh Ririn, adanya kenaikan upah. akan terjadi kenaikan upah. Nah, sekarang tiba saatnya kita adakan kuis terkait indeks harga dan inflasi. Jadi di sini kita sudah belajar mengenai menghitung indeks harga ya, kemudian manfaat menghitung indeks harga itu apa, serta bagaimana cara mengatasi inflasi serta dampaknya bagi masyarakat. Gitu ya anak-anak ya. Oke, untuk pelajaran hari ini Bu Latri rasa cukup. Oke, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Sebagai tindak lanjut, soal di buku paket kalian itu nanti bisa kamu kerjakan ya. Yang sudah kamu tulis di buku paket, yang sudah kamu tulis di buku tulis itu loh kemarin tabel, nah itu bisa dikerjakan ulang. Gitu ya anak-anak ya. Oke, nanti untuk skornya terkait kuis hari ini, siapa yang dapat skor terbaik, siapa yang kurang mendapatkan 70, jadi di bawah 70 nanti tetap ada remedial anak-anak. Ya, nanti akan Bu Latri sampaikan pada saat pertemuan berikutnya, karena hari ini kendala teknis Bu Latri belum bisa menampilkan skor kalian di layar, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk pertemuan hari ini, pelajaran hari ini. Jaga kesehatan ya Cah, karena kita sudah memulai musim penghujan ya. Jaga kesehatan. Sekian dari Bu Latri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.